Selamat pagi semua, terima kasih telah hadir dalam pertemuan ini. Seperti yang kita semua sadari, kita menghadapi tantangan serius terkait penurunan kepuasan pelanggan dan kurangnya kesesuaian budaya organisasi yang mengakibatkan penurunan pendapatan di perusahaan kita. Bagaimana menurut kalian apa yang menjadi akar permasalahan dari permasalahan ini? Saya pikir salah satu faktor utama kita adalah ketidaksesuaian antara budaya organisasi kita dan strategi yang kita terapkan. Budaya organisasi yang kita miliki tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang mendukung strategi perusahaan kita. Saya setuju, budaya organisasi membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Misalnya, jika budaya kita lebih condong ke arah budaya kekuasaan, maka keputusan akan diambil secara top down dan mungkin kurang memperhatikan kepuasan pelanggan. Namun yang saya pikir di perusahaan kita yang paling mendominasi sepertinya adalah budaya kekuasaan. Para eksekutif senior kita cenderung menggunakan kekuasaan dalam mengambil keputusan tanpa melibatkan karyawan secara luas. Dan mungkin kita juga perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap budaya organisasi kita saat ini. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan pelanggan kita dan tingkat kepuasan mereka. Tepat sekali, strategi pemasaran berkelanjutan, pelayanan pelanggan yang superior, penanganan keluhan yang efisien, dan upaya peningkatan kinerja perusahaan semuanya harus kita pertimbangkan. Saya setuju, dan mungkin kita bisa mulai dengan meningkatkan pelatihan karyawan kita untuk menyelaraskan budaya organisasi kita dengan strategi kepuasan pelanggan dan tentang bagaimana berinteraksi dengan pelanggan. Jika kita memiliki budaya peran yang sangat terstruktur, pelatihan ini bisa membantu karyawan lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Saya setuju. Dan untuk mencapai ini, kita perlu mengembangkan komunikasi yang terbuka dan menggalakkan kolaborasi antar departemen. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi dan menanggapi perubahan kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, kita juga harus mengamati tren perubahan dalam perilaku pelanggan secara terus-menerus. Dengan memahami pola-pola ini, kita dapat menyesuaikan strategi pemasaran dan layanan kita secara proaktif. Benar. Mengumpulkan data secara teratur tentang umpan balik pelanggan, analisis tren pasar, dan evaluasi kinerja kompetitor juga akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa kita tetap relevan dan kompetitif di pasar. Dengan demikian, memungkinkan kita untuk tetap beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan memenuhi ekspektasi pelanggan dengan lebih baik. Saya pikir penting untuk kita mengevaluasi dengan seksama jenis pelanggan yang kita hadapi. Apakah kita memiliki data yang cukup untuk mengenai preferensi, kebutuhan, dan harapan pelanggan kita? Itu benar. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang siapa pelanggan kita dan apa yang mereka inginkan, sulit bagi kita untuk merancang strategi yang efektif. Mungkin kita perlu melakukan survei pelanggan atau menganalisis data histori yang ada untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik. Saya setuju. Selain itu, kita juga harus memperhatikan bagaimana kita berinteraksi dengan pelanggan. Itu benar, pelayanan pelanggan yang superior tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan kita, tetapi juga tentang memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan setiap kali mereka berhubungan dengan perusahaan kita. Tapi, kita juga harus ingat bahwa kepuasan pelanggan bukan hanya tanggung jawab Departemen Pemasaran dan Layanan Pelanggan saja. Setiap bagian dari perusahaan harus terlibat dalam upaya untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Itulah mengapa penting untuk menggalakkan kolaborasi antar departemen. Benar sekali, kolaborasi seperti itu dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas kita terhadap perubahan pasar dan permintaan pelanggan. Selain itu, juga dapat menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru dan inovasi dapat muncul yang dapat meningkatkan nilai yang kita berikan kepada pelanggan. Tapi, tentu saja, tidak akan ada kemajuan tanpa pengukuran dan evaluasi secara teratur.
Evaluasi yang teratur akan membantu kita untuk mengetahui apa yang berhasil dan apa yang perlu kita perbaiki. Dengan demikian, langkah-langkah kita tidak hanya akan membantu meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga akan mendukung kesuksesan jangka panjang perusahaan kita. Saya setuju semuanya. Mari kita lanjutkan dengan merancang tindak lanjut yang konkret dengan menetapkan tanggung jawab masing-masing. Kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan mengidentifikasi area di mana kita dapat melakukan perbaikan. Tapi untuk melakukan itu, kita juga perlu mendengarkan umpan balik dari pelanggan secara aktif. Mereka adalah sumber informasi yang berharga untuk memahami dan mana kita bisa meningkatkan dan apa yang kita telah lakukan dengan baik. Selain itu, kita juga memperhatikan tren industri dan kompetitor kita. Apakah ada inovasi baru dalam produk atau layanan yang dapat kita adopsi untuk memperbaiki penawaran kita. Monitoring lingkungan bisnis kita secara aktif akan membantu kita tetap relevan dan kompetitif di pasar. Dan tentu saja kita harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik itu dalam preferensi pelanggan, teknologi, ataupun tren pasar. Semuanya terdengar bagus, tapi kita juga harus memperhatikan keberlanjutan dalam semua yang kita lakukan. Apakah praktik bisnis kita ramah lingkungan, apakah kita memperhatikan etika dalam rantai masukan kita. Ini juga faktor penting yang dapat mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap merek kita. Saya setuju. Keberlanjutan tidak hanya tentang memenuhi kewajiban sosial, kan kita tetapi juga menjadi bagian dari nilai-nilai mark kita. Dan bukan hanya itu, praktik bisnis yang bertanggung jawab juga dapat meningkatkan reputasi kita dan membuka peluang baru dalam pasar yang semakin sadar lingkungan. Jadi, selain memberikan manfaat bagi lingkungan, keberlanjutan juga menjadi strategi bisnis yang cerdas. Saya pikir semua poin yang kita diskusikan sangat penting untuk dipertimbangkan dan saat merancang rencana tindak lanjut kita. Dengan memperhatikan preferensi pelanggan, meningkatkan kualitas produk dan layanan, mengikuti tren industri, dan memperhatikan keberlanjutan, kita dapat menciptakan strategi yang holistik dan efektif untuk memperkuat posisi perusahaan kita di pasar. Baiklah, mari kita mulai mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang perlu diambil dan menetapkan jadwal pelaksanaannya. Terima kasih atas kontribusi dan komitmen kalian semua dalam upaya ini. Terima kasih. Saya harap semua kita bisa bekerja sama untuk kelancaran perusahaan kita.